بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال في سورة أخرى: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Hajjah Nuriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kembali kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita semua. Khususnya nikmat yang paling bernilai dalam kehidupan kita, paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Islam yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Juga nikmat iman serta nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kemudahan untuk melaksanakan segala aktivitas ibadah kita, melaksanakan segala amal saleh, amal kebajikan dan segala ketaatan-ketaatan yang lainnya, yang mudah-mudahan itu semua kita laksanakan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, serta Allah mudahkan kita untuk melaksanakan segala aktivitas yang berhubungan dengan dunia kita, yang juga mudah-mudahan itu semua kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali menyambung kajian kita pada beberapa minggu yang lalu tentang kengerian dan juga dahsyatnya siksa di dalam alam neraka. A'adzanallahu wa iyyakum min 'adzabiha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada siksa neraka. Semalam kita sudah sampai pada kajian kita tentang kondisi daripada penduduk neraka, yang mana ketika mereka disiksa di dalam neraka tersebut, maka tubuh mereka berubah menjadi besar. Tubuh mereka berubah menjadi besar. Ada yang besarnya sampai antara bahu yang kanan juga bahu yang kiri sepanjang 3 hari perjalanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai 40 hasta. Kemudian ada lagi yang giginya seperti gunung Uhud. Kemudian lagi dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Mujahid radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, Ibnu Abbas ini adalah merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat muda sekali, umur 12 tahun. Ketika umur 12 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ibnu Abbas umur sidin 12 tahun. Pada umur 15 tahun, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas diangkat menjadi pejabat setinggi menteri. Bayangkan, umur 15 tahun menjadi pejabat setinggi
menteri. Ini sahabat yang cerdas yang luar biasa, terjemahanul Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, "Atadruna ma si'atu jahannam?" Tahukah kalian seperti apakah luasnya besarnya neraka jahanam tersebut? Jadi Ibnu Abbas Sidin berbicara di hadapan murid-murid Sidin. Qulna, maka kami pun mengatakan, kata Mujahid rahimahullah, la, tidak ada yang tahu. Qala, kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, ajal, benar. Wallahi ma tadrun, demi Allah kalian tidak akan tahu. Perhatikan kalimat yang berikutnya, ma baina syahmati uduni ahadihim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mensifatkan salah satu penduduk neraka, seperti apakah besarnya penduduk neraka tersebut, ya. Ma baina syahmati uduni ahadihim wa atiqihi 70 kharifan, adalah antara syahmati uduni. Syahmat itu ini namanya, ya, antara telinga yang paling lembek ini, paling bawah ini, antara di sini sampai atiqihi, sampai di sini, ya, sampai ujung lehernya di sini. Ini kata beliau 70 kharifan, perjalanan 70 tahun. Ini saking besarnya. Bagaimana dengan postur tubuhnya? Ini salah satu penduduk neraka, salah satunya saja, bukan semuanya, ya, salah satu. Saking besarnya. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tajri fihi awdiyatul qayhi was-sadid wad-dham. Tajri fihi, mengalir di sana lembah darah dan juga nanah. Jadi dari sini, dari telinganya ini keluar darah dan juga nanah dan lain sebagainya, mengalir. Yang mengalir bukan cairan, tidak, audiyah, lembah. Bagaimana mengalir itu lembah? Masuk akal lagi kira-kira lah. Yang mengalir itu adalah lembah, bukan cairan. Maka murid daripada Ibnu Abbas bertanya, qulna, kami bertanya, anhar, apakah sungai wahai guru kami? Kata Mujahid rahimahullah, apakah yang dimaksud engkau yang mengalir itu sungai kah? Qala, la, bukan, kata beliau, bal audiyah, lembah. Jadi mengalir, lembah bisa juga mengalir, Pak. Kalau kita kan selama ini yang mengalir itu adalah air yang mengalir, sesuatu yang cair. Tapi lembah itu bukan sesuatu yang cair, tapi dia bisa mengalir, subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala atadruna ma si'atu jahannam. Kemudian beliau berkata, tahukah kalian seperti apakah luasnya neraka jahanam tersebut? Qulna la, maka kami pun menjawab tidak. Qala, Ibnu Abbas kemudian berkata, haddatsani Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya telah memberitahukan kepadaku Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah yang bunyinya adalah wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Wal ardu jami'an, dan bumi seluruhnya, qabdatuhu yaumal qiyamah, digenggam dengan satu genggaman. Ini maksudnya bumi yang sudah diganti, ya, bukan bumi yang kita sekarang ini, tidak. Kalau bumi sekarang ini sudah hancur lebur, kemudian bumi itu kemarin kita jelaskan diganti dengan bumi yang lain. Langit yang ada ini juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 lapisnya, kemudian diganti dengan langit yang lain, diganti dengan langit yang lain. Nah, bumi yang sudah diganti tadi kemudian digenggam lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini padang mahsyar maksudnya. Bumi yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pengadilan Allah Subhanahu wa taala terjadi kepada seluruh makhluknya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya digenggam oleh Allah dengan satu genggaman pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan juga langit digenggam
dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Fa aina an-nas yauma idzin, maka di manakah manusia pada ketika itu ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala jisri jahannam, ala jisri jahannam. Jadi padang mahsyar yang besarnya itu tidak terbayangkan, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia pada hari kiamat. Itu setelah selesai pengadilan, maka digenggam kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu seluruh manusia berada di atas jembatan neraka Jahannam. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih kepada masalah yang lain tentang pintu daripada neraka Jahannam. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah merupakan tempat di mana mereka dijanjikan, ya, tempat orang-orang durhaka, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya Jahannam itu memiliki 7 pintu. 7 pintu, ya. Atas, bawah, bawah, bawah. Jadi istilahnya darakat. Fi asfali ad-darakat. Sesungguhnya Jahannam atau neraka Jahannam itu memiliki lapisan-lapisan. Jadi lapisannya dari atas ke bawah. Beda dengan surga. Kalau surga dari sini, dari titik pertama ke atas, itu namanya darajat. Beda dengan neraka. Kalau neraka namanya darakat. Darakat itu dari titik pertama sampai ke bawah, ya. Kalau surga dari titik pertama sampai ke atas. Itu adalah perbedaan antara surga dan juga neraka. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan setiap pintunya itu ada bagian-bagian masing-masingnya daripada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Juraid rahimahullahu taala, sab'atu abwab, 7 pintu. Awwaluha jahannam, pintu yang pertama adalah Jahannam. Jadi Jahannam ini kalau disebutkan dia maknanya ada 2. Bisa maknanya neraka secara keseluruhan, dari lapisan yang paling atas sampai yang paling bawah. Ada juga pintu daripada neraka tersebut yang namanya Jahannam. Jahannam juga namanya. Itu pintu yang paling, lapisan yang paling atas. Awwaluha Jahannam, yang pertama adalah Jahannam. Thumma ladha, kemudian ada lagi pintu yang namanya ladha, ya. Thumma al-hutamah, kemudian ada lagi pintu yang namanya hutamah. Thumma as-sa'ir, kemudian ada lagi pintu yang namanya sa'ir. Thumma saqar, ada lagi pintu yang namanya saqar. Thumma al-jahim, kemudian ada lagi pintu yang namanya jahim. Thumma al-hawiyah, wa ma adraka ma hiya. Nama hawiyah ini adalah paling bawah. Jadi ini nama-nama pintu daripada neraka. Jangan kita menggaring-garan anak kita dengan nama-nama tersebut lah. Ini ada orang ini yang apa istilahnya asal dari Al-Qur'an lalu diberi ngaran kada tahu artinya, kada tahu artinya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Dhahhak rahimahullahu taala. Ini juga seorang tabi'in. Satu pintu untuk orang-orang Yahudi, babun lil Yahud kata beliau, wa babun lin Nasara. Satu pintu untuk orang-orang Nasrani, wa babun lis Sabiin, dan satu pintu untuk orang-orang Sabiin. Wa babun lil Majus, ada lagi pintu untuk orang-orang Majusi, penyembah api dan lain sebagainya, bangsa Persia, penyembah api. Nauzubillahi min dzalik. Wa babun lil ladzina asyraku, dan satu pintu untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini dosa yang sangat besar. Hendaknya kita berhati-hati dengan dosa syirik.
Jangan sekali-kali tegawi, apalagi sampai mendukung orang melakukan kemusyrikan. Hari ini ada orang yang meletakkan sesajen, ada orang yang membuang sesajen. Siapa yang dibuli hari ini, Pak? Yang meletakkan sesajenkah, yang membuang sesajenkah hari ini? Yang membuang sesajen dibuli habis-habisan. Hati-hati. Orang yang mendukung kemungkaran itu bisa masuk ke dalam golongan tersebut. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran, maka dia termasuk dalam golongan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wababun lil munafiqin. Ada lagi pintu yang khusus bagi orang-orang munafik. Wababun li ahli tauhid, fa ahlu tauhid yurja lahum wa la yurja li ulaika abada. Dan juga ada satu pintu yang khusus bagi ahlu tauhid. Lah, ahlu tauhid. Iya, ahlu tauhid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dosanya tidak terampuni kecuali dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Namun ahlu tauhid, kata beliau, yurja lahum, mereka diharapkan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasarnya syaratnya adalah dia ahlu tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah mukhlishan lillah. Dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tauhidnya tersebut tidak batal selama hidupnya. Tidak batal selama hidupnya. Bisa batal, bisa batal. Banyak pembatal-pembatal tauhid. Misalnya melakukan kemusyrikan, itu adalah batal tauhidnya. Kemudian mengatakan bahwa salah satu ayat Al-Quran itu tidak relevan, misalnya, batal tauhidnya. Atau mengatakan sebagian huruf dari Quran itu tidak tidak relevan, misalnya, itu batal tauhidnya. Atau ajaran Al-Quran, ajaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mencaci salah satu daripada syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah mencaci azan misalnya, atau mencaci masjid misalnya, atau mencaci orang yang sedang melaksanakan sholat misalnya. Bapak bubuhan nikam tu sembahyangan sujud kedada karuan, jasiden sujud kedada karuan, la ilaha illallah. Ini batal tauhidnya, batal tauhidnya. Hati-hati. Di akhir zaman ini banyak sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang secara tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, dia telah melakukan satu perbuatan atau mengucapkan satu perkataan yang bisa membatalkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan semua agama sama, batal tauhidnya, ya. Karena ujar Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu adalah hanya agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada Islam, kata Allah, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Ini yang kebanyakan berkata ini orang-orang yang istilahnya wallahu alam, apakah mereka masih punya malu atau tidak? Ya, kebanyakan adalah orang-orang bodoh, orang-orang jahil, ya. Orang-orang jahil berbicara masalah agama. Inilah yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman akan banyak ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Ruwaibidah itu orang jahil, orang yang bodoh berbicara masalah agama. Maka hendaknya kita berhati-hati ketika membicarakan masalah agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa abwabu jahannam mughlaqah, dan pintu neraka jahannam itu senantiasa tertutup. Dia tertutup.
ketika ada orang yang dilemparkan dari atas kemudian sampai ke pintunya, dia terbuka secara otomatis. Terbuka secara otomatis. Lain halnya dengan pintu surga. Kalau pintu surga, ketika penduduk surga pertama kali mereka ingin masuk ke dalam surga, kondisinya tertutup. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu surga tersebut, sehingga terbukalah pintu surga yang 8 tersebut. Lain halnya dengan neraka. Kalau neraka, ketika sampai satu orang dilempar dari atas permukaan jurangnya misalnya sampai ke pintunya, maka pintunya terbuka langsung. Setelah terbuka maka dia tertutup kembali. Makanya di dalam Quran surah Az-Zumar itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pintu neraka ini, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha, ketika mereka datang, ketika mereka maksudnya penghuni neraka, calon penghuni neraka datang ke pintu neraka tersebut, futihat, langsung terbuka. Kalau surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa futihat dengan memakai huruf waw, yang mana ini maknanya adalah ada jeda antara terbukanya pintu dengan penduduk surga yang datang kepada pintu tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah taala, innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah, sesungguhnya neraka tersebut atas mereka muqsadah, terkunci kata Allah, fi amadin mumaddadah. Muqsadah ay mutbaqah. Muqsadah itu maknanya adalah terkunci. Dhahhak rahimahullahu taala mengatakan haitun la baba lahu, ia adalah berubah menjadi dinding, ya, tidak ada pintunya. Jadi ketika terbuka pintunya untuk setiap penduduknya, maka dia tertutup kembali bagaikan dinding yang tidak ada terlihat pintunya. Haitun la baba lahu. Al-muradu anna al-abwab utbiqat wa sarat judranan. Yang dimaksud dengan innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah, bahwa sesungguhnya pintu-pintu setiap neraka tersebut utbiqat, terkunci, kondisinya terkunci rapat, ya. Ketika ada penghuninya, calon penghuninya mau masuk, baru dia terbuka secara otomatis. Kemudian setelah mereka masuk, maka dia terkunci, tertutup kembali, seperti seakan-akan tidak ada pintunya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat lari bagi mereka. Setelah mereka masuk ke dalam, maka tidak ada tempat lari bagi mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun beda halnya dengan ahlut tauhid yang masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Mudah-mudahan kita langsung ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ahlut tauhid yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia melakukan satu kemaksiatan yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan cara dibersihkan ke dalam neraka, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, amma ahlun nar alladzina hum ahluha, adapun ahlun nar, penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yang mana mereka memang pada dasarnya penduduk aslinya. Kalau bahasa kitanya pribuminya. Nah, pribuminya itu maksudnya adalah orang-orang kafir. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yuhyun, maka sesungguhnya mereka di dalam neraka la yamutun, mereka tidak mati dan juga tidak hidup, antara hidup dan juga mati. Walakin, namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kata beliau, nasun asabathumun nar bidzunubihim, ada di antara manusia yang mana mereka telah ditimpakan azab siksa api neraka, ditimpakan azab siksa api neraka kepada mereka, bidzunubihim, disebabkan karena perbuatan dosa-dosa mereka. Ini maksudnya adalah orang beriman yang masih memiliki
beberapa hal yang berhubungan dengan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara dibersihkan ke dalam api neraka. Walakin nasun asabathumun nar bidhunubihim, akan tetapi ada manusia yang mana mereka ditimpakan kepada mereka siksa api neraka disebabkan karena perbuatan dosa mereka. Jadi mereka disiksa di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa mereka, sesuai dengan kadar dosa mereka. Setelah selesai disiksa, fa amatahum imatatan, lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka dengan sebuah kematian seperti kematian di dunia juga, dimatikan sebagaimana kematian di dunia. Hatta kanu fahman, sampai-sampai mereka menjadi hirang sebukuan. Udzina bisyafa'ah, sampai akhirnya ia pun diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat kepadanya. Karena syafaat itu kemarin disebutkan dalam beberapa riwayat, ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan syafa'atun uzma, syafaat yang besar lagi agung kepada orang-orang beriman. Kemudian ada lagi syafaat dari malaikat Allah, ada lagi syafaat dari orang-orang beriman, orang-orang saleh. Nah, ini yang ketujuh, berkawan dengan orang saleh. Maka berbahagialah orang-orang yang berteman dengan orang-orang saleh. Maka nanti ketika dia misalnya kada dikehendaki panglah, misalnya orang tersebut misalnya singgah di neraka dahulu, namun ada orang saleh yang mengingat, ya Allah, ulun bahari bakawan lawan sidin ini, bahari sembahyang bersama sidin, puasa bersama sidin, angkat orang tersebut dari siksa api neraka. Ini syafaat orang-orang saleh. Tapi syaratnya orang salehnya masuk surga dulu, ya. Amun sama-sama masuk neraka kada kawa, ya. Jadi harus masuk surga pada dahulu. Udzina bisyafa'ati, sampai ia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat, ya. Jadi tadi mati di dalam neraka. Ini orang beriman. Setelah ia disiksa di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, ya, sesuai dengan kadar dosanya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Setelah hancur tubuh mereka, maka mereka dihidupkan kembali, diutuhkan kembali tubuh mereka, disiksa lagi, diutuhkan lagi, disiksa lagi, diutuhkan lagi. Begitulah seterusnya, abadal abidin, sampai selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'a bihim dhabair, maka orang-orang yang mati di dalam neraka tadi, orang-orang beriman tadi yang sudah disiksa sesuai dengan kadar dosa mereka, kemudian mereka dimatikan oleh Allah di dalam neraka, mereka bergelimpangan bagaikan mayat, mayat. Faji'a bihim dhabair, lalu diangkat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, diangkat, ya. Kayak mengangkat mayat bergelimpangan habis kena musibah, misalnya ada kena musibah tsunami misalnya kan, atau gempa bumi misalnya, hancur, ada kematian massal, lalu bergelimpangan sama mayat, diangkat tunggal putingan oleh relawan, diangkat. Nah, begitu gambarannya, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan mayat yang bergelimpangan. Mereka diangkat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Fabuthu ala anharil jannah, kemudian mereka dilemparkan ke dalam sungai di dalam surga yang dinamakan Sungai Al-Haya, sungai kehidupan. Tsumma qila, jadi nang hirang tadi, tubuh nang hangus tadi, ya, harang sebukuan tadi berubah menjadi putih bercahaya kembali setelah dibasuh dengan sungai dari dalam surga. Tsumma qila, kemudian dikatakan kepada penduduk surga, thumma qila li ahlil jannah, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, afidu alaihim, sambutlah mereka. Wahai penduduk surga, sambutlah mereka. Siapakah mereka tadi? Mereka tadi adalah orang yang habis diangkat
dari dalam neraka. Fayambutuna nabatal habbati takunu fi hamilis sail. Lalu ia pun tumbuh bagaikan tanaman yang berada di tepian aliran sungai. Subhanallah, tumbuh, tunggal gigitan tumbuh ya. Sampai ia hidup kembali. Subhanallah. Tapi kita jangan berdoa kayak inilah. Kita berdoa jangan kayak ini. Kita disuruh Nabi berdoa minta surga Firdaus. Ya, berdoa kepada Nabi minta surga Firdaus. Ya Allah, misalnya kada apa-apa lu masuk neraka, jangan kayak itu. Kada boleh berdoa kayak itu. Lah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kondisi orang beriman yang berdosa, yang dosanya tidak bisa diampuni kecuali lewat dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Mungkin membaca surah Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat ya. Ini pasti tahayau ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami, ujar Allah Subhanahu wa taala, menyediakan bagi orang-orang yang zalim neraka, ahata bihim suradiquha, neraka yang mengepung kepada mereka, mengepung kepada orang-orang zalim tersebut asapnya. Subhanallah. Ay haitun minan nar. Ini maksud dengan suradiq di sini, suradiquha, kalimat atau kata suradiquha di sini kata beliau, ini maknanya adalah haitun minan nar, dinding yang terbuat dari api. Seperti apakah dinding tersebut? Dari Ibn Abi Haytham an Abdullah, dari Abi Haytham bin Abdullah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suradiqun nar arba'atu judur. Sesungguhnya suradiq api neraka tadi, suradiq ya, dinding api neraka tadi terdiri dari 4 dinding. Ada 4 dinding kata beliau yang tebal ya. Jadi ada 4 dinding, jadi yang mengepung ya, yang mengepung setiap orang kafir. Setiap orang kafir dikepung dengan 4 lapis dinding. Jadi seluruh penjurunya dikepung dengan dinding dari api tadi. Jadi dinding pertama, dinding kedua, dinding ketiga, dinding keempat ya. Misalnya orangnya di tengah sini, ini dindingnya ada 4. Kemudian di sini dindingnya ada 4 juga. Di sini dindingnya ada 4 juga. Di sininya dindingnya ada 4 juga. Dikepung. Jadi setelah masuk dikepung dengan segala penjuru dengan 4 dinding. Satu dindingnya kata beliau, kullu jidar mithla masirati arba'ina sanah. Setiap dindingnya dari 4 dinding tadi, ini tebalnya adalah perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun. La ilaha illallah. Makanya apa? Nak bukah lah. Kada kau bukah lagi. La ilaha illallah. Ma'un kalmuhl. Kemudian dia akan dibakar, dituangkan cairan kalmuhl ya. Kalmuhl seperti muhul. Muhul itu ujar bahasa kitanya nang kayak urang anu aspal itu ya, aspal itu cairannya kan warna hirang. Nah itu terka apa ngarannya itu. Nah itu muhul ngarannya, cairan aspal yang berwarna hitam yang sangat panas. Jadi setelah dia dikepung dari dinding tersebut dari segala penjuru dengan 4 lapis dinding tadi, maka dituangkan cairan yang sangat panas ke atas wajahnya tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah warna api neraka tersebut? Apakah dia seperti api kita hari ini di dunia, warnanya seperti warna lampu ini ya, kekuning-kuningan, merah kekuning-kuningan? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atarawnaha hamra kanarikum, atarawnaha hamra kanarikum. Apakah kalian menyangka
bahwa api neraka itu adalah merah seperti api kalian ini, justru kata Nabi, lahiya ashaddu minal qar, dia lebih hitam daripada cairan ter. Cairan ter aspal tadi lebih hitam daripada cairan aspal. Jadi warnanya apa? Warnanya sawadun mudlima, hitam lagi gelap, hitam lagi gelap. Jadi bukan seperti api di dunia, ya, itu saking panasnya luar biasa. La ilaha illallah. Seperti apa panasnya disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum juz'un min sab'ina juz'a. Api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari api Jahannam. Api yang di dunia ini adalah satu bagian daripada 70 bagian daripada api neraka Jahannam. Wallahu a'lam apakah satu bagian ini dibagi lagi. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan api kalian di dunia ini adalah satu bagian daripada 70 bagian daripada api neraka. Qila ya Rasulullah, ketika Nabi mengatakan hal seperti ini, maka ditanya oleh sahabat beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kanat lakafiyah, sesungguhnya api di dunia ini cukup untuk membakar kami, cukup panasnya luar biasa. La qala fuddilat alaihim bi 69 juz'a kulluhunna mithla harriha. Sesungguhnya api di neraka tersebut dilipat gandakan menjadi 69 bagian, ya. Setiap bagiannya panasnya sama dengan bagian yang lain. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita membayangkan, ya ada kebayangan lah seperti apa panasnya itu, ya. Karena dalam satu riwayat yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu taala kepada Umar bin Khattab, seandainya alam neraka tersebut dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sebesar lubang hidung binatang ternak saja, di bagian bumi yang paling timur, maka niscaya seorang laki-laki yang berada di bagian bumi yang paling barat, kepalanya akan menggurak otaknya, akan mendidih otaknya, disebabkan karena panasnya yang luar biasa. Ini hanya sebesar lubang hidung binatang ternak, ya. Bagaimana seandainya dibukakan seluruhnya? Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika neraka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ishtakatin naru ila rabbiha. Neraka mengeluh, Pak. Mengeluh neraka kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Faqalat Rabb, wahai Rabbku ujar neraka, akala ba'di ba'dha, sebagian aku memakan sebagian yang lain. Jadi neraka ini saling memakan antara satu dengan yang lainnya, ya. Yang paling panas memakan bagian yang di atasnya, yang paling bawah memakan bagian yang di atasnya. Sehingga neraka yang di atasnya merasa tersiksa. Subhanallah, neraka tersiksa dengan neraka, neraka. Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat rabb akala ba'di ba'dha, wahai Rabbku, sesungguhnya sebagian kami memakan sebagian yang lain. Fa'udhina laha binafasaini, maka neraka tersebut diizinkan untuk mengeluarkan nafas. Mengeluarkan nafas, jadinya bernafas juga, ia bernafas juga. Nafasaini, mengeluarkan dua nafas. Nafasun fis syita wa nafasun fil saif. Satu nafas keluar pada musim dingin, satu nafas keluar pada musim dingin. Berarti ada bagian neraka yang dingin, iya. Jadi neraka itu bukan panas seluruhnya, tidak, tapi ada bagian yang paling dingin. Maka satu nafas keluar pada musim dingin,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu nafas keluar pada musim panas. Fa ashaddu ma tajiduna minal har wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir. Maka kondisi yang paling panas, yang mencekam, yang pernah kalian rasakan pada musim panas itu adalah merupakan satu daripada nafas neraka. Jadi mengeluar nafasnya, mengeluarnya ke bumi, mengeluarnya ke bumi. Kemudian nafas yang lain, satu nafas yang lain keluar pada musim dingin, maka itu adalah merupakan musim dingin yang paling kalian rasakan, yang paling mencekam, yang paling dingin. Maka itu adalah merupakan salah satu nafas dari api neraka tersebut, sehingga mereka berkurang tersiksa di dalam alam mereka tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya, Pak? Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan juga keluarga kita, handai taulan kita, orang-orang yang kita cintai daripada siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah keberuntungan, kesuksesan yang hakiki. Bukan pada harta yang banyak, tidak, bukan pada jabatan yang tinggi, tidak. Kesuksesan yang hakiki adalah terletak pada sejauh mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada siksa neraka, kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga membukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.